Bab 12b. Anjani merasakan tubuhnya bergetar bukan karena angin pagi yang berhembus dingin menusuk tulang, tapi lebih karena sikap Panji yang tidak disangka. Pria itu mulai mengalihkan bibir ke ujung hidung bangirnya, kemudian ke kedua pipi di mana bekas aliran air mata masih tercetak jelas. Dan bagai dalam adegan film romantis, Panji mulai menghujani kulit lembut di pipi Anjani dengan ciuman kecil di sepanjang bekas air mata. Anjani mencengkeram erat ujung mukena yang dikenakan dengan mata terpejam. Mencoba mengatasi rasa gugup yang kini melanda. Tubuhnya serasa tidak lagi berada di bumi, tetapi sudah serasa melayang di atas awan putih bertaburan kelopak mawar beraroma kasturi. Tubuhnya tidak mampu memberontak karena sejak awal harus diakui jika hatinya memang sangat menginginkan pria itu. Ia ingin menjatuhkan tubuhnya saja ke dalam pelukan Panji, tapi ia tidak memiliki keberanian. Kita baru saja akan memulainya. Jangan memintaku untuk pergi saat ini. Panji berkata sambil menempelkan keningnya hingga hidung mereka saling beradu. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan keduanya. Anjani membuka mata hingga kini ia serasa tenggelam di kedalaman telaga hitam Panji yang menghipnotis. Gadis itu dapat merasakan embusan napas hangat Panji di kulitnya, membuat degup jantungnya seakan hendak melompat. Apa masih yakin? Aku bukan wanita sempurna seperti dalam bayanganmu. Tanpa banyak kata, Panji menempelkan bibirnya di atas bibir mungil Anjani yang mendamba. Hanya sebuah kecupan seringan bulu, tetapi rasanya Anjani mau menyerahkan segalanya saat itu juga. Tetapi satu kali sepertinya tidak cukup bagi pria itu, karena Panji langsung menenggelamkan bibir Anjani ke dalam pagutan hangatnya kembali. Semuanya seolah berhenti bergerak. Hanya ada mereka di dalam keindahan gemintang pagi. Panji terlihat tidak terburu-buru di dalam tindakannya. Sebaliknya ia melakukan segalanya dengan pelan dan sangat lembut. Seolah dirinya memang tengah menikmati detik demi detik yang sudah terlewatkan selama ini dalam kesia-siaan. Anjani adalah penghilang dahaganya. Satu hal penting yang selalu coba dipungkiri. Tetapi kini Panji dapat merasakan sepenuhnya jika Anjani seakan menyatu dengan dirinya. Mereka seolah melebur menjadi sesuatu yang baru, tetapi tidak terasa asing. Panji tidak pernah merasakan penyerahan total atas kendali dirinya. Kini ia seperti menurut apapun pada kehendak yang membawanya kian jauh. Anjani adalah belahan jiwanya. Bersama dengannya, Panji seakan terseret ke dalam arus gelombang pasang yang perlahan menenggelamkannya bersama keindahan cahaya purnama. Aku tidak pernah mencari kesempurnaan dalam dirimu, tetapi hanya ketulusan untuk menerimaku yang sangat cacat ini. Panji akhirnya mengakhiri sesi panjang kepemilikannya. Menatap sepasang bola kristal bening yang masih menyimpan kabut merah muda di dalam kedalamannya, seperti juga yang tersisa di kedalaman matanya. Dan Panji sangat yakin jika jiwa mereka kini telah menjadi satu. Tetapi mata berpengalaman Panji juga dapat merasakan gelagat kegelisahan di dalam keiaman Anjani. Gadis itu tidak mungkin percaya begitu saja kepadanya. Ingatkan aku untuk pagi paling indah dalam hidupku, bahwa alam juga sedang bersenandung demi menyaksikan janji Mas kepadaku. Kamu masih meragukanku? Tatapan Panji yang meluruh membuat hati Anjani berdesir sakit. Jika boleh berkata, sejujurnya dirinya ingin abai saja mengenai semua masa lalu pria itu. Perlakuan manis sang suami kepadanya sudah meluruhkan segala prasangka, membuat Anjani seperti remaja kasmaran pada cinta pertamanya. Panji tidak akan pernah melupakan pagi itu. Pagi yang menurutnya begitu sakral dan syahdu. Panji berjanji akan menjaganya, membuat rumah tangga mereka seperti milik pasangan normal lainnya. Sementara Anjani dapat merasakan seluruh tubuhnya mendamba pria itu, menciptakan rona merah di pipinya dan denyutan aneh di setiap area sensitif di tubuhnya.
Aku tidak mau ada Joanna ke-1, kedua, atau lainnya lagi, tegas Anjani sambil menjauhkan tubuhnya dari Panji, atau sebentar lagi tubuhnya akan melumar. Tak berapa lama kemudian terdengar derai suara tawa Panji menghiasi pagi. Suaranya yang merdu serupa kicau burung murai menghiasi hutan paling misterius. Anjani baru menyadari jika sedang tertawa seperti itu, mata Panji akan membentuk garis yang hanya menyisakan bulu mata lentiknya. Gadis itu merutuki matanya yang terpesona, karena pria itu selalu terlihat lebih tampan di setiap waktunya. Ada rahasia dariku yang pasti akan sulit dipercaya karena hanya aku sendiri yang tahu. Panji membantu melipat sajadah untuk kemudian diserahkan ke tangan Anjani yang tengah menunggu. Bahkan para sahabatku pun tidak mengetahuinya. Apa itu? Anjani melipat mukena dan sajadahnya sendiri. Kemudian menyimpannya di dalam laci meja nakas bersama dengan milik Panji. Anjani kemudian berjalan mendekati Panji yang tengah membuka daun jendela kamarnya. Udara pagi yang sejuk segera menerpa tubuh mereka, memberikan rasa damai dan nyaman di dalam aliran darah. Mas Panji bukan gay kan? Panji menatap sejenak kepada gadis yang tingginya hanya sebatas dadanya itu. Gadis yang diam-diam sudah menyusup demikian dalam di hatinya, merobek-robek isi jantungnya hingga tak bersisa bahkan untuk dirinya sendiri. Bukankah cinta itu aneh? Ia tidak pernah membenci Anjani, tidak sekalipun. Hanya saja, ada kalanya dirinya terlalu takut pada sebuah ikatan. Mungkin ia memang harus menghindar dari Anang yang brengsek itu. Betapa selama ini jiwanya sudah dicekoki dengan pandangan suram mengenai pernikahan. Seharusnya Panji berkaca pada pernikahan kedua orang tuanya yang sempurna, di mana ayahnya selalu memiliki cinta berlebih untuk bundanya meski dulu mereka sangat jarang bertemu. Panji terlalu banyak menghabiskan masa remajanya dengan sang kakak karena ayahnya jarang menemaninya. Mahesa yang dulu selalu ada untuk dirinya di saat masih kecil, tetapi semakin besar dirinya teramat jarang bertemu dengan sang ayah mengingat tugas Mahesa yang semakin bertambah. Masih belum terlambat untuk memperbaiki semuanya. Tekad Panji dalam hati. Kamu percaya jika aku tidak seperti yang mereka pikirkan? Anjani mengerjap sejenak demi mendengar ucapan pria itu yang membuatnya setengah bingung. Panji memerangkapnya dengan tatapan tajamnya yang mengintimidasi. Ia tidak takut akan tetapi ada getar lain yang kini mulai melanda kewarasannya dalam berpikir. Anjani tidak ingin terjebak dalam ketidakpercayaan. Akan tetapi semua kejujuran ada di dalam bola hitam milik Panji. Seperti ia dapat melihat seluruh isi telaga jernih di atas permukaan air yang sebening kristal. Entahlah, mungkin butuh waktu lebih lama lagi untuk kita lebih saling mengenal. Anjani akhirnya memutuskan rantai penghubung mereka. Ia berusaha menutupi rasa gugupnya dengan bersidekap dan menatap pada perdu bunga kerisan yang ditanam di dalam pot. Jadi, apa kita sudah resmi pacaran? Bisik Panji yang tanpa disadari sudah berdiri di belakang Anjani. Kedua lengan kukuh pria itu sudah melingkari pinggang rampingnya, sementara kedua telapak tangannya menangkup jemari Anjani hingga menyalurkan kehangatan yang intens di seluruh permukaan kulitnya. Asal Mas memenuhi syarat yang aku ajukan. Anjani memejamkan matanya sejenak, meresapi keharuman yang menguar dari tubuh Panji dan menyimpannya lekat-lekat di dalam memorinya. Anjani merasakan pria itu semakin erat memeluk tubuhnya. Aku akan melakukannya. Apapun itu. Untuk masalah keracunan tempo hari, aku minta maaf. Diterima. Untuk mobil seksi itu, terima kasih banyak. Lalu apa lagi? Jauhi Joanna. Panji terdiam sesaat dan tubuhnya terasa menegang di belakang Anjani. Rasa takut pria itu akan menolak permintaannya entah mengapa membuat napas gadis itu sesak. Hingga tanpa sadar, Anjani menahan napas ketika menunggu jawaban dari mulut lelaki itu.
Aku akan melakukannya. Baiklah. Apa besok Mas mau menemaniku? Anjani memutar tubuhnya dengan perasaan lega hingga kini mereka saling berhadapan. Tangan Panji tidak pernah lepas dari pinggang gadis itu, sementara Anjani harus sedikit mendongak jika harus menatap wajah kekasihnya. Memangnya kamu mau kemana? Aku akan menemanimu kemanapun kamu akan pergi. Besok aku ada acara di pendopo kabupaten, menjadi salah satu penari gambiong untuk menyambut pejabat dari Kemendikbud. Apa Mas mau menjadi bodyguard sehariku? Kenapa tidak? Pagi itu dimulai dengan ketidakpastian. Tetapi secerca harapan baru mulai melingkupi dua hati insan yang kian bercahaya. Serupa mentari dengan janji pasti terbit setiap pagi di timur dan tenggelam pada sore harinya di ufuk barat. Demikian juga dengan janji setia tak terucap di antara pasangan itu yang baru mulai bertunas di terpa kilau mentari muda.